gue itu bisa yang kayak, oh ya nanti ya gue akan suruh si Megan ini kerja gitu. Oke. Megan ini kerja. Terus orang biasa suka nanya gue, Megan itu lu kan? Iya gue gitu. Itu artinya kadang-kadang gue ngerti orang-orang tuh nggak banyak yang bisa bedain kapan gue bersikap sebagai pebisnis, kapan gue bersikap sebagai talent. Hello Dozers, welcome to Doze Creative Channel. Hari ini kita nggak berdua aja. Berdua aja, kita bertiga hari ini. Bertiga, ada yang 3 in 1 ya. cantik di sini. Selamat datang Mbak Melati. Siapa nih yang cantik di sini bro? Hihi. Ini Mbak Melati. Kita perkenalkan apa diperkenalkan diri Kita sendiri? perkenalkan dulu. Kita perkenalkan diri sendiri. Namanya adalah Melati Kita Gunawan. kedatangan Sis Melati Gunawan. Hai Dozers. Jadi latar belakangnya siapa nih sebenarnya nih? Iya makanya Kenalkan ya sih. aku sebenarnya sudah ada background recheck lah ya. Jadi pas ngelihat, followersnya banyak bro. Banyak banget, banyak banget. Iya. Coba-coba kalau gitu apa yang kamu tahu? Yes, jadi yang kita pengen bahas adalah ini kan sebenarnya hidup kreatifnya Mbak. Aku manggilnya apa ya? Melati aja Melati langsung aja lah. boleh. Nggak Sis usah pakai Melati. Mbak Megan, ya. Megan. Megan, wah. Megan is the nickname. Megan Fox Megan juga is boleh. Megan. Megan is Melati Gunawan. Oh iya. Oke. Iya. Alright. Oh iya, bagus juga. Iya, lahir That's di Sumba tuh Oh, I didn't know namanya. that. Iya. Megan. Lahir di Sumba gimana ceritanya? Nama tuh lagi sambil take syuting. Jadi kameranya bilang, Megan lo, Megan. Megan. Oh iya, that's nice name though. That's a nice name. Iya. That's a Nice. name. Catchy kan daripada Melati, nama aslinya bukan nama samaran. Oh, Iya. that is good. Melati Gunawan it sounds like a brand name ya. Iya. Branding banget sih sebenarnya. Nama company, Bo. Bakal bener. Melati Gunawan abadi gitu ya. Kira toko bangunan. Asik. Megan jadi kayak stage name-nya gitu ya. Iya, keren iya. sih. Iya, keren. Very American banget kayak Megan Fox gitu. Yes, langsung jadi ekspektasinya harus dibenerin nih kan. Betul. Begitu orang lihat Megan langsung asosiasinya sama Megan Fox ya. Betul. Ya mudah-mudahan pas lihat sih nggak kecewa-kecewa banget ya. Gak kecewa kok, bagus kok. So, anyway, introduce yourself a bit nih. Yes. Jadi sis Megan nih, what do you do nih sebenarnya? Hai Dozers, thank you ya udah menghadirkan aku di sini. Nama aku Melati Gunawan. Aku seorang smartfluencer. I do banyak di performing dan juga public speaking. Oh, okay. So, what do you call yourself kalau kayak gitu? Smartfluencer? Smartfluencer. Okay, this a new Okay. term ya. Ya new New term term. ya. Karena apa ya? Bukan cuman sekedar engage sama followers, tapi kita juga banyak melakukan research dan juga analisa data ya. So it's Analisa data juga ya. yes, Serius ya? pastilah. Sebenarnya kalau misalkan dari cikal bakalnya mulainya seperti apa sih sis? Like how do you start? How do you become like who you are now gitu ya? Iya ya. Gimana sih sebenarnya? Bener-bener, itu pertanyaan paling sering ditanyain orang sih. Oh, really? Karena Okay. kayak, lo kok bisa sih maksudnya ada di depan dan di belakang layar. Jadi sebenarnya kalau jauh sebelum aku di depan layar, aku tuh udah di publish di beberapa media dulu. Tapi sebagai really? pebisnis. Pembisnis. Untuk bisnis aku yang gift sama clothing. Oh, gift Jadi ya. kalau teman-teman mungkin Google, itu semua ulasannya most likely itu sebagai pebisnis. Oh gitu. Yes. Jadi lu dari kuliahan lulus langsung usaha. Iya, itu juga sebenarnya nggak bisa bilang usaha ya, iseng-iseng doang kan waktu Iseng-iseng itu. bahagia dong. Iya, that's why. Iseng-iseng langsung cuan lah. Iseng, Sampai langsung bener-bener cuan iseng-iseng terus cuan, terus habis dari cuan gue juga udah pusing tuh, gue kayak gitu kan. Oh, gitu. Jadi awal mulanya habis lulus kuliah gue iseng-iseng kan, kayak background gue ada kafe, jadi Cafe. gue desainer ya berarti ya. desainer. Terus gue satu hari gue lihat-lihat kayak di pasar di ASMK tuh, ya gue jalan-jalan ke sana kan zaman kita baru lulus kuliah tuh suka tuh yang lucu-lucu loh. Oh iya pasti. Gua masuk Stationery gua suka apa lucu-lucu. gitu kan yang gemes-gemes gitu, jadi gue kesana gue lihat-lihat terus gue lihat ada satu toko nih yang menarik perhatian gue, jadi tokonya kecil gak bagus Di ASMK nih. di ASMK Nama tokonya? gak ada nama Oh, oke. gak ada nama, terus gue perhatiin kok rame banget di toko, terus jualannya kayak jual Apa dia? kotak makan sama botol minum. Oke. Oke. Terus Jadi gue kayak lihat, lebih kayak merchandise gitu dong. iya ternyata Oke. itu souvenir buat Oh, ulang tahun souvenir. anak-anak. Oke. Terus That's gue lihat, interesting. wow, begini doang itu rame banget. Aku rasa nggak dikasih tahu tempatnya supaya Iya, banyak biar orang nggak ada nggak yang tahu di mana. Biar belinya dari gue aja. Belinya lewat gue. Itu kan rahasia umum Mar katanya. Gue kasih tahu ntar bisa gue hilang dong. Iya, tapi bener gue ngambil barang tuh dari itu toko karena itu toko menarik perhatian gue. Terus dia kayak cuman kotak makan ditempelin stiker.
Oke. Terus muncul lah kan kita ide Ini white labeling gitu kreatif. dong sekarang mereka yang. Ya, terus gua ganti tuh stikernya pakai customize. Jadi zaman gua dulu tuh nggak ada tuh istilah personalized gifts tuh belum ada. Ada ya. Itu Jadi- tahun berapa tuh? Tahun berapa ini mulai? Tahun umur dong ya, kayak 15 tahun lalu mungkin. Oh, Iya. Oh itu Wow. end of Friendster, early Facebook man. early Facebook what? 2000, Wow. 2006 ya kayaknya ya 2006. Kurang 15 deh kayaknya. 2000 Ya kalau Enggak lah. 2025 ya Enggak, masuk berarti Indo. 2000 tahun 2000. 2000-an nih. early 2000 tapi enggak loh. 2010 bahasa 2010. 2010 Bener. berarti, 2010. Maksudnya di Indonesia yang kayak baru mulai rame-rame gitu loh. Ya. Nah, gua cuman fotoin, terus gua itu kayak stikernya cuma gue photoshopin doang. Terus gue pasarin lewat Baru Facebook. ini 15 tahun tokonya masih ada nih. Toko Iya. yang mana toko itu? Iya. Gak tahu gue. Udah berarti udah Biarkan ini menjadi cek ya. misteri. udah ada yang baru lagi dong ya sekarang. Udah, soalnya udah lama banget kan. Jadi after 15 years tuh gue udah punya koleksi hampir semua mostly yang kita jadiin souvenir waktu itu. Souvenir. Gitu. So what do you do? Jadi lu beli kayak tadi kotak-kotak botolnya and then gimana lu jualnya? How you sell it? Jadi mulainya tuh gue fotoin kayak gini lah ya, misalnya ini Ya kan kayak stiker gelas. ini kan bukan stiker nih. Bukan. Tapi gue stikerin dan gue jagonya karena gue jago desain dan gue suka lucu-lucu. So my background tuh I've always been a teacher kan. Kayak selama kuliah jadi guru anak sekolah. Terus gue bisa ngedesain, so I combine both. Oke. Jadi kayak gue mengcombine semua resources yang gue punya waktu itu dan gue create lah tuh si jualan souvenir buat ultah anak. Meskipun gue belum punya anak dan gue nggak tahu banget tuh gimana gitu kan, gue cuma lihat wah opportunity nih gitu kan. Iya, itu Gitu. Berarti ketika itu berarti nama bisnis pertamanya apa itu? My heart gift. Oh, My Heart Gift. Tapi giftnya GIFT, cause I GIFT. give my heart. Oh. Exactly lah, karena gue ngerjain itu seneng ya. Kan kayak lucu-lucuan gitu loh, istilah Iya, kalau iya. dapat untung ya udah itu bonus. Ternyata booming dong. Okay. Ya itu di It's going really well ya. it's going really well. How do you market it? Gimana lu cara marketing itu di awal? Facebook di awal. Facebook kan dari zaman dulu teman-teman mungkin tahu kali lu masih bisa follow tag yang banyak. Orang baru nge-tag. Oh, berarti dari teman-teman dulu. Iya, ya, dari friends to friends. Iya pasti. Jadi Pasti dari dari akun teman-teman dulu. personal, terus mulai dari personal, begitu udah rame gue pecah. Oh, Ini berarti memang belum orang tahu Facebook itu jadi alat promosi. dia udah mulai. Nih sis Megan udah jalan dulu ya. Gue dulu Udah. Facebook masih cuma nge-post. No. Apa ya? Dari Friendster pun sebenarnya udah pada mulai jualan. Nah gue penasaran aja kan. Tadi Friendster udah mulai jualan. udah, Anda kemana aja? Tapi zaman Friendster dulu ada marketplace lain gak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Berarti ada. itu Emang ada marketplace? iya makanya gue bertanya-tanya. Nggak ada. Nggak ada ya? Belum Sebenarnya ada ya? kalau kita bilang Kaskus, si bro, tok zaman dulu setahun. Kaskus, bener. Iya sih, itu dia. Ya ampun. Beli kan? Tapi gue Kaskus mah cuma masuknya ke disturbing image doang bro. Gelo. Seru-seru tuh. Sama, Lu tau ya? Sama ya? Sama nontonnya. Kalian ya. Jarang. Nah Kaskus Iya, gue iya. tahu kan ada juga kayak banyak kan jual mobil, Iya, barang FJB kan. bekas. Ya FJB ketahuan banget sih umurnya. Ini generasi sekarang nggak tahu kali. Tahu lah. Less popular now ya. Ya, Tapi Kaskus iya dulu sih. dulu fenomenal banget. Karena sebelum gue balik ke Indo pun juga Kaskus sudah ada. famous kan. Terus tapi kan Kaskus banyak kan cowok. Nah lo. Oh iya, banyaknya Cewek-cewek ya, kita nggak punya tempat otomotif, segala macam. shopping. Oh iya, belum ada ya? Belum Nggak ada ya. ada tahu. Sebelum Friendster kan early start kan, kayak yang Ya, kita dulu sih masih Friendster, betul. apa sih? Ada kotak, terus kita kayak lagi apa ngasih MRIC. rekomendasi. Ih, lu Oh. jadul banget sih. RIC deh jangan. Kalian tahu kan? Iya, tahu. ASL tahu. Age, sex, location. Iya, ini mah Glenn tahu nostalgia. nggak? Enggak tahu. Lu masuk ke forum apa nih kalau pas lagi di apa Kaskus. di MRIC? MRC tuh gue agak-agak lupa, gue cuma ingat ASL, Iya, dia kayak ada- PLS. Tahu Ada ada chat subroomnya roomnya, kan? ada Bisa chat masuk. roomnya. Chat roomnya, iya, Chat roomnya namanya Bawel bro kalau kalian inget. Iya. tahu, lupa. Nah itu basically is more like a dating forum sih. Really? Sana tuh bener-bener kayak cari cowok gitu loh. Ada forum. Ya kalau Emang cowok kayak sih Kan lu iya masuk sih. ke dalam dulu kan cowok. Bawel itu kan grup itu kan roomnya. Really? Iya, Bawel Kita tuh bisa roomnya. masuk room? Ada LA Boys, ada apa, ada roomnya di situ. Oh, gue nggak tahu Nah, gue tuh. selalu tuh ngiseng kayak randomly cari kalau namanya cewek kayak Putri lah apa, gue ajak chat. Jangan-jangan kita ketemu waktu itu ya. Mungkin juga. Iya, Tapi iya. itu jam dulu tuh ketagihan banget ya. Gue sih iya sih. Itu tuh bisa sampai kayak subuh loh. Gue sampai Kalau nggak sekolah. kita tuh kayak zaman gue tuh masih di warnet, men. Yang kayak lu koneksinya masih pakai kabel telepon, gitu ya, masih pakai modem masih zaman dulu berisik ya. banget. Legging-legging gitu kan. Dulu kalau ngomong sama strangers kan kita
pas di bagian itu di Ya, MRC itu betul. kayaknya, aduh kayak tertarik banget nih Iya, nanya apa. iya. Betul. Tapi Ngetik dulu pakai kayaknya aman pakai 11 jari bro masing bro. Iya Oh, iya. iya iya. Dulu Belum gue paham pakai masih keyboard. di warnet tahu bentar-bentar Iya, di ini warnet, kan. iya. Escape mulu tuh. Betul, betul, betul. Reset gitu. Betul, betul, iya, betul. jadi but I kinda enjoy it sih. Kayaknya kita Waduh. nggak Iya, sampai Iya, concern iya, banget iya. Betul, betul. sosial media kayak going so Belum. wild Belum. now Gue gitu ingat banget kan. zaman dulu tuh iCicle, MRIC iCicle, abis itu masuk ke MSN Messenger tuh, MSN, Oh, Yahoo, iya, udah mulai inilah. Yahoo, iya. Yahoo Group, Kaskus, nah Yes, gitu-gitu yes, sih. yes, yes. Abis itu Friendster kan. Iya. Iya, Friends. Friendster tuh lumayan lama loh. Sayang banget loh Lama-lama. sekarang udah dihapus, udah nggak ada sama sekali. Betul. Iya. betul. Dari Friendster. Katanya sih katanya mau balik lagi ya, cuma kayak no news ya. Kayak enggak sih. Kemarin sempat bilang mereka mau comeback lagi, tapi Iya. like I don't know what's the development. Iya, they have to be super special ya. Iya, karena kayak jujur aja kayak Instagram, Facebook, TikTok masih strong ya, bahkan Facebook loh. Iya, betul. Iya, dulu Facebook kayaknya di luar negeri sih. Kalau di Indonesia kayaknya kayak gue kurang asem nih anak gue kalau misalkan zaman kita masih kayaknya. sekarang anak gue bilang itu apps orang tua. Iya, Iya, that's emang. Gue bilang, jadi you still use Facebook? Yeah, because I link my Instagram to Facebook, right? Iya, Oh, you're iya. old. Kayak like, Iya. Kayaknya tapi Facebook Just di daerah embrace it, masih man. kenceng loh. masih ada banyak temen sih gue di sana sih. Iya, Facebook di daerah masih kenceng. Oh Tapi iya. di Amerika iya. juga masih. Amerika sama Eropa masih. I see. Kalau di Australia setahu gue Snapchat ya. Nah, tapi kalau yang lebih kayak Gen Z sekarang tuh apa yang Gen apa ya Alpha itu mereka udah masuknya ke apa namanya Discord ya. Oh, Discord. Oh, Discord. Discord itu kan tapi nggak social media, right? It's more like kayak community, tempat chatting kan. Tempat chatting. Jadi ya sekarang nih anak gue tuh kalau di rumah tuh sama, dia chatting tuh pakai ya gitu. Misalkan pakai kamera sekarang. Oh, Iya, jadi pakai kamera ngobrol, jadi bikin PR dia ngobrol. sama strangers? Udah sama temennya. Oh, I Teman-teman see. tapi pakai Discord. Ya, tapi kalau mau orang lain juga bisa. Like you can make your own room gitu loh. Nah, dan di situ juga bisa lu gaming bareng, scoring bareng. Iya, Jadi a lot of connection juga pakai Banyaknya sih buat gaming dan Ya, beli-beli kita barang udah juga. kayaknya udah baulah udah. banget lah ya. Tapi malah so nggak ada. far lo tau nggak? Gue agak amazed loh. Facebook masih bertahan loh sampai Iya, sekarang. Ya masih sih. Surprisingly, they are still strong untuk some products. Mereka masih kuat. Like you can really make a lot of money Yes. selling atau nge-ads di Facebook. Jadi waktu awal kan gue mulai dari Facebook tuh, ya kan? Terus berjalan Bukan dari berjalan. Friendster. Oh no, Dari gue Facebook. end of Friendster, End of early Friendster, Facebook, Facebook, gue oke. masuknya lagi di Facebook. Oke. Terus gue iseng yang kayak gue bilang, terus udah gitu pas udah mulai jalan, gue udah mulai ada kekhawatiran kalau Facebook ini bakal bernasib sama kayak Friendster, ditinggal. Nah dari situ gue mulai harus punya backup dong. Oke. Kayak I need to have tempat yang gue settle. Nggak bisa nih nanti di sini tutup, gue kayak ngulang terus dong dari nol. Nah gue bikin tuh. Tadinya gue pengen bikin website, tapi kan gue nggak tahu website itu Ya. apa sih gitu. Maksudnya lu mau mulai dari mana? Ya di zaman-zaman itu juga masih mahal. website Masih ya masih nggak- dan kayak resources gue juga masih kurang. Akhirnya lu tau nggak gimana? Gue bikin pakai Blogger. Oh, blog. Iya. Itu boleh, itu bagus. Tapi it's good karena gue belajar melihat dan jadi belajar memahami ya apa yang gue butuhkan dari sebuah website. Betul. Nah dari situ dari Blogger itu seenggaknya gue kalau ketemu vendor gue tuh bisa ngomong kan, gue tahu gue mau ngomong apa, gue mau beli apa kayak gitu-gitu. Akhirnya gue move tuh Facebook tetap jalan, gue udah punya tempat yang settle. Oke. Dulu Blogger gue tuh masih kayak blog banget. Iya. Akhirnya gue beli template, tahu nggak kan banyak tuh penyedia iya, jasa template. website. Betul. Nah itu gue jalanin terus sih sampai sekarang. Kenapa? Pakai website akhirnya ya di Indonesia kayaknya hampir jarang tuh nggak ada yang pakai website ya. Belum Tapi banyak website yang itu invest. perlu karena waktu itu kita boomingnya, momen kita booming ketika website gue tuh masuk di Google SEO. Itu duit nyari kita, Nah, itu men. dia. Itu organik tuh. Organik. Organik. Gue bahkan nggak ngerti apa itu SEO kan karena kan semuanya berjalan happily ya. Itu mungkin key-nya. Iya, iya. Kalau kerjanya pakai passion ya. Kalau kerja pakai passion tuh susah-susah pun kita jalanin loh. Betul. Iya, iya. Iya. Pasti. Nah, Gitu. tuh, those harus didengarkan dulu. Kerja pakai passion. Kalau kerja keras tapi nggak dapat uang namanya hobi. Kerja keras nggak
dapat uang. Iya betul. Enggak sih, gue Kerja juga keras hobi. sampingan Papua jadi hobi itu. Gue juga hobi Hobi masih tetap menghasilkan ya? dibayar kok. Wah, ini dia. Iya. Betul. Terus habis itu berjalan, gue inget banget zaman gue masuk Google SEO, terus gue mulai ngerti tuh kan, oh enak nih udah dapet duit dari Google. Waktu itu kan apa-apa is Googleable, right? Iya, betul. Sekarang istilah lu Google aja tuh udah mulai ditinggalin, bener gak? Iya. Tapi dulu tuh kan everything is Googleable. Pasti. You don't buy things at marketplaces. Belum ada toko hijau, belum ada toko orange kan. Nah itu gue optimize abis itu. Jadi kita SEO organik. First page mulai tuh kompetisinya makin susah. You need to be on Top list top 5 and then top 3. Abis itu gue terakhir Google you need to be top 1. Yeah. Jadi kalau lo nggak top 1 lo bakal nggak Topless. ya Ya. iya lagi gue yain Iya lagi lagi. gitu. Ada itu zaman Google. Begitu masuk tuh marketplace sekarang tuh si hijau masih orange, udah gue tinggalin SEO. Oke. Karena Oke. udah Kayak no gitu, use. how much Iya, do you, kan itu kan berarti lu masih early 20s lah ya, kurang Oh, iya. lebih saat itu. Lu gimana? Iya, early. 20s lah ya, 20s to 30s mungkin ya. Mungkin, Middle lah. atau mungkin 90s kali, apa itu masih teenager pas lu lagi jalan itu? Enggak lah, enggak gitu juga gue kuliah. Udah selesai baru kuliah lulus, kan. baru lulus iya. Lu kayak gitu tuh berapa cepet tuh? How much do you make kayak gitu? Cepet loh. In that days ya. Cepet. Jadi gue dari Facebook itu pindah ke blog tuh setahun. Dari blog gue pindah ke website tuh setahun. Di website tuh gue lama ya, kayak 2-3, I think 3 tahunan. Pokoknya begitu I made lots of money, maksudnya dia punya checkout ya. Jadi kan Orderannya lah ya. ya orderannya tuh masuknya lewat website. Not kayak gitu sih. Enggak mereka kayak checkout sendiri tuh enggak gitu ya. Jadi mereka lihat website, mereka lihat kontak WhatsApp. Ya, jadi Oh iya. BBM. order lah ya, Pasti. order ya. By Ya. order lah ya gitu. Jadi tetap kita yang inputin sendiri di website tersebut. Zaman dulu tuh website gue lumayan canggih loh. Maksudnya gue udah bisa kayak auto reply kayak gitu-gitu. Yang Ada dia kayak feature-feature itu lah ya. ya fitur-fitur itu udah ada di gue, tapi zaman itu belum kepake banget sih. Kayaknya sampai sekarang juga nggak terlalu Sekarang udah kan. pasti ke ya itu grup hijau atau Iya, Tapi iya. from that zero to hero, lu dapat berapa tuh kurang lebih tuh? Wah, udah inilah, Kurang lebih lah. udah Ratusan M. I have what I have now. I see. Ya, terus kita berkembang. Gue masuk media juga, jadi I thank the media ya. Jadi waktu gue zaman di approach sama media, gue nggak punya apa-apa. Kayak gue tuh masih numpang di kantornya orang, display room gue karena zaman dulu nih beda sama sekarang. Zaman dulu itu you name it ya, it's 15 years back, 15 tahun lalu orang tuh masih yang kayak mau beli tapi nggak percaya. Barang gue pre-order. Betul. Iya, Emang online iya. masih Jadi harus ini ngeliat ya. dulu. Barang gua pre-order, betul. Barang gua pre-order, terus kan minimum order 12 piece. Jadi tuh lumayan, sekali purchase tuh jutaan loh, 15 tahun lalu. Jadi, tapi mungkin mereka suka idenya ya. Jadi karena zaman dulu itu loh kalau misalnya ke toko-toko souvenir kan mereka ininya terbatas Iya. pilihannya gitu. Nah ini kalau anak-anak tuh punya karakter yang mereka pengen naruh foto ada namanya gitu kan, itu kayaknya sesuatu yang Customizable dan iya personal ternyata ya. dulu personal. aja mereka nggak ngerti customizable itu apa, personalize itu apa, dan gue harus jelasin. So kita tuh mengubah budaya sih jadinya. Sempet sampai sebelum pandemik si souvenir ulang tahun ini bisa dibilang sampai jadi prestise. Jadi zaman gue dulu tuh Indonesia gue udah habis, mulai dari Aceh sampai Papua, sampai saking pengennya mereka dapat produk, itu orang yang dari Papua tuh rela loh jemput barang mereka itu pakai pesawat kecil. Oh really? Yes. Barangnya apa tuh kurang lebih tuh? Iya barang-barang gitu yang gede-gede gitu kan, karena kotak makan, tumbler gitu kan. Terus sampai di desa-desa yang nggak punya nomor rumah. Jadi alamatnya cuman titip Pak RT. Oh gitu. Wow, kita happy juga sih. Tapi Iya. kayak gitu gimana? Berarti kalau misalnya berarti kan lu kan bisa personalize ya. Berarti lu kerja bareng sama printer juga. Betul. Kan, seperti itu ya. Heeh. Dan lu juga berarti di prepack lagi dong ya. Berarti kan Iya. bukan dari pabrikan lagi ya. Ya istilahnya Berarti kita punya brand sendiri lah sih. Betul. Ini apa My Gift ini tuh udah punya. My Heart Gift. My Heart Gift ini. I udah understand punya. namanya sulit diejak kok, tenang aja. Enggak, aman. I think is fantastic banget ya. Iya. Maksudnya dengan lu masih muda. Iya. Dari depan kalau misalnya dari penonton ini mungkin kayak penasaran.
sis modalnya berapa? Jadi how do you get the Iya, capital? How do you do that? nggak ada modalnya. Gue tuh kalau ditanyain media juga gitu kan, gue bingung ya. Kayak gue nggak punya sesuatu yang fantastik gitu untuk gue ceritakan ke media. Tapi it is what it is. Berarti- Gue cuma beli beberapa sampel, satu sampel nih. Kan gue pre-order. Oh, pre-order. Berarti kan lu dapat sampel dulu, lu Yes. kemasin, Yes. bayangin orang beli, Yes. terima uang dulu, baru lu Yes. bikin kan? Yes. Oke, nah gitu dozers ya. Jadi misalnya nggak semua selalu tuh modal itu selalu uang ya berarti dong ya, Betul. sis, ya. Modalnya kalau lo nggak punya duit ya kerja keras. Berarti kan modalnya basically itu ide yang paling brilian. Iya, knowledge. Lu mesti show dulu, dapat keyakinan, dapat trust, di mana value lu akan meningkat. Nah di situ sebenarnya orang akan udah berani bayar barang lu. Dari zaman dulu sampai sekarang lah ya, ideas itu mahal ya. Iya, Maksud gue sekarang apalagi anak-anak sekarang tuh banyak sekali loh ide-ide kreatifnya. Iya. Jadi mungkin ya kalau zaman dulu ya mungkin ini one of a kind lah ya. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang lebih terpapar sama kreativitas tuh lebih mengalir ya. Iya. Itu is just kayak udah defaultnya mereka. Kalau di kita kan kayak zaman-zaman masih you need to be academic, ya kan? Cita-cita kita dulu zaman dulu apa? Jadi guru, Oh iya. Iya. jadi apa tuh? Astronot ya. Ya, ini Astronot. mau jadi presiden kan? Jadi Aduh, enggak deh. what is called, apa sih yang membangun bukan arsitek, Arsitek, insinyur. engineer, ya. Jadi guru sama insinyur coba kalau anak-anak sekarang. Iya. Oh, Jadi iya. content creator, jadi pebisnis, Iya, iya. different games, you know. Betul. Ya mungkin Tante Melati nih. Tante Melati. Iya, ini zaman Jadi ini ngaku sendiri tuh tante. Kita nggak bongkar ya. zaman prasejarah lah ya. Tapi the good thing apa ya kalau ditanya gue apa ya rahasianya? Ya itu tadi ya ide sih kalau gue bilang ide dan idenya diterima bisa melihat kebetulan opportunity-nya dari apa yang ada. Udah gitu kerja keras. Iya. Karena pas itu booming, gue pernah setahun nambah 30 karyawan. Setahun. Setahun. Wow. Oke. Karena banyak ya, banyak banget orderannya. kerjaannya, Itu stressful sekali Oh. karena you don't expect that. Gue kan orang kreatif. Sampai hari ini gue kalau lihat angka juga kayak lihat gambar. Lu gitu gak sih? Enggak sih. Enggak ya. Iya. Iya, tapi gue di Kalau gue lihat angka berbunga-bunga. makin tinggi angkanya makin relax ya. Pakai relax. Pakai senyum gue. Iya bener. Tapi I learn much sih. Gue belajar Iya, jadi iya. pebisnis setelah berbisnis. Nah, Benar. tapi titipannya berarti kan tadi modal lu sebenarnya di bagian marketing lu hebat banget kan ya. Ya otak marketingnya. Nah, setelah Enggak itu sih gue bilang rajin. rajin. Berarti kerja keras ya, Kerja di depan keras. dulu ya. Kerja keras banget gue. Oh. Lo gak punya modal men. Tapi Jadi gue sebenarnya nggak hanya kerja keras sih. Sebenarnya lo collecting your knowledge kan sebenarnya di dalam satu wadah ini gitu. betul, tapi nggak sengaja ya. Nggak yang kayak dipikirkan mateng-mateng gitu, nggak kayak gitu. Karena gue basic awalnya tuh cuma pengen iseng-iseng, pengen tahu aja Oke. bagaimana sosial media tuh bisa ngasih gue duit sih. Oke. Cuman sebatas I curiosity. Jadi sebenarnya ideas abis itu dari ideas itu lo buat sebuah brand lah ya. Iya. Betul. Nah Dan ini lo punya marketingnya nih. Dari marketing situ- strategy. Iya, walaupun nggak kepikiran ya. Betul, kayak secara organik aja. I think that's the only thing you can do at that time. Jadi kalau menurut gue buat temen-temen di sini yang emang mau memulai sesuatu, kenapa waktu itu gue berani? Karena ya hampir nggak ada modal uang ya. Iya. Ataupun kalaupun ada modal itu sesuatu yang bisa gue cater resikonya. Betul. Jadi kalau memang punya ide, go execute. Jalanin ya kan. Selama- Jangan takut kayak Betul. modalnya siapa yang modalin kita nggak punya modal. Jangan keburu. terlalu banyak mikir sih kalau gue Iya, bilang. iya, jangan kebanyakan mikir. Tapi benar kalau modal lu gede dan resikonya besar, ya lu pasti akan maju mundur. Iya, iya. That's why ke teman-teman semua gue selalu bilang pokoknya start small, tapi think big. Karena di tengah-tengah perjalanan gue ketika hobinya udah jadi bisnis, sama itu udah jadi benar-benar bisnis ya. Itu udah stres isinya gitu kan. Nah, gue udah dihadapkan ke pilihan, gue pernah loh dihadapin ke sebuah pilihan, lo mau gimana? Gue duduk, gue mikir. Jadi ada satu momen di mana gue tuh udah nggak bisa lagi mengerjakan semuanya sendiri dan dengan tim kecil, tapi untuk nambah orang pun belum bisa. Jadi kayak di tengah-tengah gitu loh. Oke. Jadi FYI ya, kalau kalian mau tahu seberapa kerja kerasnya gue, I do everything myself. Jadi Nyeles, CEO dong. moto, CEO dong. iya ngerjain Chief of souvenirnya everything sendiri. gitu ya. Semuanya, gue sampai yang dari pekerja white collar, blue collar, red collar, semua warna gue kerjain. Wow. Iya, jadi sampai hari ini itu salah satu juga ya kayak staff-staff gue respect.
Respect karena dia tahu bosnya ini knowledgeable. Ketika mereka datang ke gue nih bertanya untuk meminta solusi, mereka tahu bosnya ini capable. Betul. Atau ketika bosnya nanya what do you have, dia tahu sebenarnya si bosnya ini udah punya jawabannya. Betul. Kalau lu kosong, lu cuma punya modal dan lu berharap Orang lain bisa kerja buat orang lu. lain kerja buat lo, tapi lu kosong, lu nggak ngerti, you know. Nah ini titipan yang sangat-sangat bagus banget. Iya. Soalnya banyak orang pikir begitu ya. Bisnis tuh aja, oh gue punya modal, cari orang, cari barang, Yes. jualan, gue enak-enak. Yes. I don't think sometimes it's that way ya. Dulu gue juga pikir gitu ya. Dulu gue pikir kayak jadi bos itu lu bisa libur Enak-enak, tiap saat, libur-libur, ya. lu cuti nggak perlu lihat muka bos, ya, karyawan kerja buat kita, enggak dong, sebaliknya sih. Karena kita selalu melihat bisnis semuanya sukses kan, dan itulah kacamatanya. Tapi kita nggak pernah ngeliat prosesnya. Betul. Betul. Iya, jadi Yang itu dia. ada gue, iya bener sih kita bisa kerja kapan aja, bener itu Bener, artinya gue bener. kerja 24 jam. Iya, bener. Kapan aja tapi. Gue kerja bisa di mana aja, itu artinya gue libur pun gue masih pegang laptop, gue Iya, masih pegang handphone betul, gitu. Jadi ada satu momen gue tuh kayak bertanya ke diri gue sendiri, oh gue nggak bisa nih begini nih, stressful banget gitu kan. Dan terus domestik, urusan personal juga kan nggak boleh dilupain kan. So gue tanya ke diri gue sendiri. So tapi instead of mundur, gue memilih gue maju. Jadi gue gedein sekalian gitu loh. Gue cuma punya 2 pilihan kan, mundur atau maju. Betul. And I choose maju. Kenapa gue harus mundur? Karena ya udah investasi juga ya. Maksudnya investasinya bukan uang tapi udah waktu. Ini baby yang udah lu created kayak gitu-gitu kan. Kayak oke Mel, lu udah bikin brand ini, lu harus tanggung jawab nih. Itu benar-benar yang gue sampaikan ke diri gue ya. Mau lu apain ini brand? Waktu itu brandnya belum jadi apa-apa. Tapi ya I choose to keep on walking. Nice, Nah itu very kurang nice. lebih berapa lama tuh lu Iya. kerja keras seperti itu like sampai like 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Kompetisinya tuh mulai nggak sehat. Jujur aja nih, boleh jujur ketika Boleh si toko marketplaces itu muncul. Oh, oke. Uji marketplace apa nih? Kayak Tokopedia, Shopee? Yes. Oke. Karena artinya semuanya jadi transparan. Jarak itu nggak lagi jadi soal. Karena kalau dulu gua ke ASMK, tahu ya, ASMK itu kan pasar yang nggak nyaman. Pasar basah lah ya. Pasar basah. Jadi ada orang yang beliin dan ngepacking itu lo tinggal duduk. Jadi ada plus pointnya. Iya. Tetapi ketika semuanya sudah ada di marketplaces, produk itu cuma jadi komoditas. Komoditi, betul. Tanpa branding, Betul. tanpa value. Iya. Akhirnya orang jadi apa? Sortingnya berdasarkan harga termurah. sama ya ulasan ada karena harga juga. Terus juga itu satu. Terus kedua, ketika produsen sama distributor itu udah gabung dalam satu kolam. Jadi produsen ini lucunya dia makanin distributor yang ngasih dia duit. Dan dia itu ngeberantemin distributor sama distributor. Jadi kita kayak gue ini kan sebenarnya bisa dibilang gue bukan produsen full ya. Iya, betul. Gue itu kan mengolah barang nih. Nah tapi barang mentahnya ketika bisa ditemukan produsennya langsung, terus kiri kanan gue juga bikin. Jadi kompetisinya semakin sulit. Semakin sulit, bahkan bisa dibilang kayak daerah sama Jakarta kan udah beda kosnya. Nah itu kompetisi lain juga. Terus kedua, bisnis gue ini termasuk bisnis yang mudah dan murah. Gue mulainya juga nggak pakai modal. Nah ini juga tantangan juga ya. Artinya kadang-kadang ada orang yang mulai bisnis itu mereka nggak punya future untuk bisnisnya mereka, tapi mereka menghancurkan bisnisnya orang. Karena nih misalnya banyak yang mau menang, terus harganya dibantai jadi harganya murah-murah, sehingga buying power terhadap sebuah produk itu nggak lagi sesehat dulu. Misal contoh nih, baju kayak gini nih, baju sweaternya lo nih, mungkin kalau zaman dulu 150 sampai 200 ribu, orang merasa value-nya segitu. Tapi dengan adanya toko-toko sekarang gitu, padahal sebenarnya kalau kita lihat aslinya berbeda ya antara barang 150 ribu dan 15 ribu misalnya. Tapi karena barang-barang yang 15 ribu itu di toko-toko tersebut banyak, sehingga ini menjadi membentuk harga pasaran. Sehingga lu nggak bisa lagi menjual barang dengan kualitas yang segini di harga 150 sampai 200 ribu. Jadi sulit juga kan. Ujung-ujungnya banyak kok toko-toko yang gede omsetnya, tapi gede badan doang. Tidak punya cukup dana untuk running. Cash flow-nya berantakan. Banyak. Hari ini toko yang ulasannya puluh ribuan sekian-sekian, oh it looks good, cuman terlihat bagus, tapi sebenarnya nggak profitable. Gitu. Nah itu kayak gitu gimana nih? Kalau Iya, gimana how do you cara- face this?
harus banyak inilah inovasi juga. Makanya di tengah perjalanan itu gue kemudian mulai melihat kita harus mulai banyak mengambil berinovasi ya. Berinovasi di tengah jalan di tahun ke-10 itu kita mulai main di baju. Sama aja sebenarnya gitu, cuma beda produk, beda audiensnya. Jadi kita berinovasi tuh. Jadi tuh souvenir gua tuh dulu banyak jenisnya. Buat ultah, buat bayi, buat wedding, buat corporate, buat lebaran, buat apa gitu kan. Jadi I created. Jadi created momennya. Itu. Terus kalau untuk baju waktu itu pas baju juga gua banyak sekali loh trialnya. Nah, kalau baju nih agak beda. Kalau souvenir tuh enak, lu testing juga, ya udah lu cuman beli satu barang nih, cekrek nggak laku ya udah, ya kan. Tapi kalau baju nggak bisa kayak gitu, baju itu lo harus nyetok, lo harus desain segala macem, dan itu modalnya nggak murah ya. Lu bayangin kayak, misal lu bikin satu baju, misalnya baju kayak gini, minimal misalnya nih lo nggak punya modal, lu cuma bikin satu, lu foto, berarti satu baju ini harganya seharga satu foto loh. Satu foto itu per SKU yang paling murah yang pernah gue temui. Minimal deh, anggap 100.000. So can you imagine kalau lu cuma punya satu baju, harga satu foto itu 100.000. Kalau lu cuma punya satu lusin, berarti satu baju udah cost buat foto doang 10.000. Padahal belum tentu baju itu terjual. Dan baju itu SKU-nya harus banyak. Bahannya harus banyak, jenisnya harus banyak. Nah itu di tahun ke-10 itu gue tuh ngontek, gue loh ya, si CEO of everything ini masih gue yang ngontek nih. Ngontek agency untuk cari model. Agency nawarin balik. That's how I started. Dan gue happy sekali karena gue menemukan my habitat balik. Can you imagine gue tuh bikin souvenir itu cause I love it kan. Dari awal kan kita anak kreatif tuh emang kita tuh butuh tempat untuk mengekspresikan diri. Bener gak? Ide-ide kita segala macam. Wah, gue ketemulah ini si dunia performing ini gitu. Dan gue suka banget karena apa ya? Ini jadi this is the start of your influencer Iya. dari sini nih kayaknya. Iya. Dan itu gue seneng banget tiap Akhirnya kali. bukan lu yang meng-hire, lu yang di-hire malah. Bener. Gue ketebak ya ini. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Iya, itu jadi kayak gue mulai telat, men. Jadi gue mulai tuh kalau gue sebut angka gue udah ketahuan dong umur gue gitu kan. Gue tuh mulai Dari tadi udah ketahuan ke lu berapa. Udah gak apa-apa kan. Gak usah disebut. kayak aduh nih. Jadi gue tuh mulai jadi talent tuh umur 30. Oh ya. Wow, gitu. Gue udah punya anak. Tapi apa ya nih? Iya. Ini SK berapa nih? Duit. Oh, Karena punya duitnya baru lu bisa glowing selama umur 30 karena udah punya duit. Oke. Berarti kalau nggak glowing nggak punya uang, bro. Kalau nggak glowing, Redup berarti. kalau nggak glowing kagak kelihatan cakepnya kali ya. Kata cakepnya. Oke. Enggak sih, tapi menurut gue rahasia kalau di dunia ini kayak at the end mungkin orang-orang luar melihatnya lo kalau misalnya jadi talent, lo jadi model, lo harus cantik, lo harus kayak packaging lo oke. Sis, kayaknya lu glowing karena lampu Oh gua deh. iya bener juga. Makanya rambutnya kayak malaikat gitu kan. Ini kayaknya aura glowing gue terlihat. Gak bercanda. Tapi sebenarnya di dunia kita ya, di dunia performing itu you always need to win kan. Kayak karena semua orang packagingnya cakep. Jadi lu harus menang. Nah, kalau lu tanya gue tuh mulai dari umur 30. Waktu itu, waduh ya bener-bener nih ya. Ini berapa tahun yang lalu nih? Aduh, 20 tahun yang lalu nih? hitung sendiri lah tadi. Gak bercanda. Please di komen kalau gitu. Bercanda. Gitu kan. Pokoknya gue udah punya anak, itu baru udah punya anak juga. Maksudnya kan ya waktu itu gue menghadapi tekanan juga ya dari orang terdekat. Jadi bayangin. Kayaknya tuh. Enggak sih. Oh bukan. Enggak sih, suami gue malah waktu itu gue sempat nanya juga ke suami kan. Gue bilang, justru awal-awal itu suami gue yang masuk duluan dong. Oke. Jadi kan si agensi nawarin gue tuh. Oke. Jadi kan berarti kan kita harus diajukan dulu segala macem. Suami gue sebenarnya first ads itu dia. Oh, jadi suami lu model juga? Abis itu udah pertama dan terakhir. Oh, the first and the last gitu ya? Karena kita berdua kan kita nggak tahu ya itu dunia seperti apa gitu ya. Lu juga dulu model loh? Kelihatan sih model Beneran? majalah True Pimp. Bukan. Itu kan bercandaan kita banget sih. Bukan, belum. Gue model afternya tadi. Gue model before-nya, ini afternya. Jadi waktu itu gue tuh baru pengalaman ya kan. Ternyata kayak gitu, syuting kayak gitu dan kayak kayak gini. Nah habis itu syutingnya jalan, gue lihat nih, gue pede banget loh. Tuh jadi gue tuh punya apa ya? Punya vision ya kayak
Gue bilang, nih kayaknya bisnis ini udah jalan nih gitu, si talent ini udah jalan, lu gimana? Gue bilang, terus kata dia, yaudah lu jalanin dulu. Yes, itu approval. Iya, iya. Kan itu penting. Kalau gue nggak dapet izin suami, sampai hari ini gue syuting apapun segala macem, kalau nggak ada dukungan suami gue, sulit. Iya. Ya kan, pasti jalannya akan terhambat-hambat. Dan Pastilah. suami gue kalau misalnya gue lagi kerja segala macam, he handles our son very well. Nah, Jadi- bisnisnya gimana dong? Yang si My Heart Iya, Give My Heart ini Itu gimana? kan tetap jalan. Tetep, udah autopilot ya? Udah Jadi betul. gimana? So how do you get it autopilot nih? Iya. Itu Nah, ini pertanyaan caranya dari gimana? doser sih pasti. Gue itu sangat suka dengan automation. Jadi gue tuh punya geeky sides. I love robots, I love automations. Gak cuman di workflow-nya gue bikin automate. Jadi semua desain-desainnya gue bikin template, gue bikin rapi. Kemudian juga jawaban-jawabannya waktu itu automated. Meskipun yang ngejawab staff, tapi template-nya udah ada. Oke. Kayak sekarang kan udah ada auto text, Ya, SOP lah ya, udah kayak tinggal SOP, betul. Copy and paste gitu Sama ya. dia masih udah bisa jalan sih. Nah, dan tapi itu juga gue thank you banget tuh business shooting. Kalau misalnya gue tuh selalu always the happiest person. Kenapa? Karena kalau gue nggak di lokasi, gue pasti kan di kantor. Gue itu ke kantor loh tiap hari. Kantor, anak gue tuh gede di kantor. Jadi jangan dipikir sebuah kesuksesan itu kan kesannya tadi kayak luck Pengorbanan ya. juga Iya, iya. Nggak segitu lucknya sih. Ketika lu nggak ada modal, ya kaki lu yang harus kerja, kaki tangan dan semua badan lu tuh bekerja gitu kan ya. Tapi gue tuh so pegang ya pain into power. Kalau kalian lihat itu pasti kalian ngulang-ngulang. Aduh ini orang gue udah tahu gue bakal ngomong begitu. But it works to me. Jadi ketika gue mulai nyerah, yang gue bilang ini brand mau diapain? Lu mau mundur atau maju? Ya gue akan selalu berfokus pada solusinya apa gitu. Gue gedein, jam kerja gue tambah karena waktu itu kan belum ada orang. Iya. Dulu itu kalau misalnya standarnya nih, benchmarknya kalian, gue itu kerja dari tutup mata sampai buka mata. Tidur juga gue mikir. Tapi kan dulu kan belum punya anak ya, belum nikah juga segala macam. That's the best age to start. Iya, iya. Gak ada resiko. Terus juga kita baru early career kan, istilahnya kita ya mau give kita punya career job masih bisa. Terus juga cara kita melihat uang itu belum seperti sekarang yang kayaknya udah berupa tuntutan kan. Iya, Kalau dulu kan paling nambah-nambah uang jajan, Betul. beli kopi kalau anak sekarang Sekarang gitu banyak ya, kan. bro. Iya. Anak uang Karena gue sekolah, mulainya bayar begitu. listrik, bayar ini. Oh, aduh, gak usah curhat, gak usah curhat. Listnya gue keluarin dulu ya, bentar gue Iya, keluarin iya, listin. Bener juga udah akhir bulan lagi. Itu dia. Iya. Jadi gue tuh senang banget karena kalau gue nggak Jangan senyum-senyum kan. karena kalau gue nggak di lokasi, gue akan ada di kantor. Dan kayak tempat syuting tuh buat my happy place. Gue ketemu orang baru, gue ngobrol, kita ya it's a happy place lah ya. Sampai hari ini, karena itu habitat gue sih. Jadi kalau bisa dibilang teman-teman nanya gue, sampai hari ini I feel habitat darah gue tuh di dunia kreatif. Jadi kalau gue di syuting tuh gue natural kalau lagi syuting gitu. Di bisnis gue tuh acting. Iya, iya, iyalah, iyalah. Tapi saat kayak selama ini kan lu kan udah dari bisnisnya si apa My Heart Give nih, waktu itu lu jadi ya tadi kan aktor juga ya. Berarti lu pernah main Aktris. aktris juga ya? Kayak bener lu juga pernah main layar lebar atau sinetron? I wish sih, gue layar lebar gue belum, tapi gue pengen sebenarnya. Ya mau dong pekerjakan saya Pak. Ya ini Bisa sekalian iklan ya. dikonekkan. Saya Bisa dikonekkan. pengalaman saya. Bisa dikonekkan. Pengen sih, pengen. Oke. Karena menurut gue itu Berarti selama ini gak iklan nih, berarti lebih ke iklan. kebanyakan iklan karena muka gue kan corporate look. Jadi gue tuh sekarang nih no wonder. posisinya hybrid di dunia bisnis. Vibe gue tuh masih ke influencer kayak gitu kan, kayak bubbly yang kayak very casual. Tapi gue kalau di dunia syuting, gue tuh kayak klien, tenang aja kali. Jadi banyak kali yang kalau di lokasi gue tuh selalu datang paling pagi. Iya. You know? Karena lu udah kebentuk di bisnis, lu nggak bisa lagi nggak on time gitu. Dan lu pegang itu, menurut gue itu salah satu basic trust. Ya, disiplin lu lah ya. Disiplin, dan itu harus diusahain. Semua orang kalau mau ngaret akan ngaret, Iya. ya kan? Gue selalu datang paling pagi, jadi kru di situ selalu kayak kalau lagi tidur ya mereka tiba-tiba bangun. Gak enak ya itu. Pagi Bu. Terus gue talent. Iya. But it's okay, nggak apa-apa gitu. Emang ya itu juga kan maksud gue gini. Pasti banyak di sini yang nanya juga sama gue. Atau kayak kadang mereka tuh ribut banget dengan hidup gue kayak dia artis. Kok nggak kayak artis? Gue kayak, gue nggak pernah ya manggil diri gue artis. Lo yang bilang gue artis, kenapa juga lo yang mempertanyakan gue kayak artis apa bukan gitu. Jadi gue tuh banyak juga loh kayak
Tapi kan mental pressure. lebih cocok sih influencer ya kayak gini. Ya, kalau influencer kan sebenarnya pembawa pengaruh. Motivator atau I would still call, gue lebih sebenarnya seneng dipanggil influencer. Kalau influencer itu kan artinya pembawa pengaruh sebenarnya. Tapi jujur aja istilah influencer itu kan sebenarnya sebuah peran menurut gue. Itu bukan profesi. Iya kan? Jadi kalau ditanya apakah si Melati membawa pengaruh, menurut gue sejauh karir gue mulai dari belakang layar sampai depan layar, ya gue berusaha lah untuk memberikan positivity ya, gitu. Positivity karena gue mulainya itu kita perintis high gitu kan. Iya, pastinya. Dan gue udah mulai istilahnya dari zero to hero, dan gue melihat gue punya potensi jalan seperti ini yang sudah ditetapkan gitu ya. Karena gue gak pernah, I never crave my way to become who I am today. Jadi ketika gue sudah berada di seperti ini dan gue lihat ke belakang, gue tuh pengen nolong teman-teman gue. Ya nggak sih? Dan motivasi itu sih yang sampai hari ini selalu gue suarakan. Sebagaimana sulitnya kita mempertahankan idealisme kita di dunia sosmed yang begitu luas, dimana dan tren berubah ya. Betul. Jadi kayak sebelum TikTok masuk, Instagram tuh masih mau loh disuguhi dengan konten-konten edukasi, gitu, konten-konten yang segar, yang mengisi. Iya. Tapi sekarang kalau gue lihat orang itu udah nggak mau lagi diisi, cuma mau dimengerti. Oh iya jelas. Iya kan, konten-konten Atau lebih relatable. atau lebih di entertain ya. Yes, Iya. antara Entertain ya. jadi nggak mau lagi tuh disuguhi dengan edukasi. Iya. But anyway, gue Setuju, masih setuju. coba cari jalan sih untuk itu sih. Tapi I think selalu ada gap lah di dalam semua titik ya. Maksudnya nggak semua orang juga. Oh dari sisi gue suka banget. Tapi emang time to time gitu, gue suka ada yang entertainment. Kayak kemarin gue kirim satu video buat lu ya, lucu ya. Oh iya. Kesalahan-kesalahan itu kadang-kadang kita udah kompak malah salah tendang. Iya. Lucu aja, tapi itu entertain sih. Betul. Gitu kan. Memang agak jindir gitu kan. Sekarang kalau gue lihat celahnya masih bisa sih. You walk the talk. Lo jadi contoh. Jadi orang tuh suka ya dengan kisah personal. Betul. Jadi ketika kisah personal lo bisa mengedukasi, itu akan jauh-jauh lebih powerful daripada lo sekedar memotivasi Betul. yang lo sendiri juga ngejalanin. Betul. Iya, Jadi iya. Lu kan sebelumnya kan boleh bilang kan kayak lu pedagang ya, misalkan lu kan usaha nih. Kebanyakan kan rata-rata kan orang dalam ya, orang belakang lah ya, atau ya I don't know whether you go out there. Nah ketika lu langsung jadi influencer, boleh bilang kan lu langsung jadi kayak public figure atau lu udah ke depan kan. Nah itu switchnya apakah lu di saat itu, lu ada kesulitan gak sih di saat itu? Enggak tuh. Kagok gak sih? Enggak ya? Emang Karena udah basic gue emang nature lu di situ ya? Iya, gue lebih susah jadi pebisnis sih. Itu stressful banget ketika lu dihadapin dengan angka, report. Gue baca data aja gue mabok gile. Ya kan akhirnya tapi dari situ gue belajar juga sih untuk Ya lu bacanya sembari minum whisky sih ya? iya gitu juga. Mabok sih. Jangan-jangan ya, enggak sih gila. Tapi harusnya minum. Harusnya minum Otak biar lu lebih jadi rileks. encer ya. Biasanya Iya. katanya lihat angka mabok ya pasti ya sembari ngeliat sembari minum. Angka yang mana dulu Nggak ya salah ya. kan? Tapi emang lu sebenarnya dari pertama juga menjadi role model buat diri lu sendiri ya sebenarnya ya. Secara tidak langsung dan naturally lu bisa bisa menjadi role model juga buat karyawan juga Betul. dan lingkungan juga, dan that's why lu you call yourself smartfluencer nih sekarang. Iya, smartfluencer ya buat ngebedain dengan persepsi rata-ratanya orang sekarang, yang Ya, agak artis negatif, lebih ya ke yang artis kayak atau apa ya? Ya tahu sekarang kan banyak orang ya kalau Iya, asal punya bakat dikit, punya kamera langsung rasa influencer kan. Iya, atau kan kadang-kadang ya dunia yang bukan di dunia kita tuh kadang sering menganggap gini, lo pengangguran lo jadi influencer gitu, lo nggak ada kerjaan lo jadi influencer gitu. Padahal ya there's nothing wrong with that actually. Tapi kan pada saat orang ngomong kayak gitu kan persepsinya negatif ya, Betul, gitu. iya. Kalau ditanya kenapa ya gue jadi gue hari ini, ya karena hidupnya nggak gampang juga sih. Jadi gue bukan pewaris, gue perintis, juga bukan orang yang berkelebihan. Gue kuliah sendiri, bikin bisnis sendiri, kok bisa? Ya tuntutan, mau gimana gitu. Berarti banknya pakai bank Mandiri pasti.
minta sponsor. Semuanya mandiri nih kayaknya. Nggak pakai bank sayang. Ada bang sayang. Oke. Iya, iya. I see. Tapi kalau zaman dulu pakai bank sayang nggak kena tuh ya. Lu gimana gue mau glow up ya kan naik turun masih debu-debuan gitu kan. Nggak Zaman mungkin ya, sekarang nggak enak mungkin. pakai TJ ya. Zaman dulu lu pakai Wah, udah. tutut pakai itu kan si angkot si bus segala macam. Memang betul sih. Memang kehadirannya Gojek sama Grab itu emang Nolong Nolong banget banget. sekarang. Nolong banget lu untuk tetap glowing gitu kan. Tetap glowing, ya. Seenggaknya lu nggak bawa debu. betul. Sama asap kendaraan Betul, kan. betul. So ya mungkin bisa dibilang dibanding teman-teman lain gue udah mulai duluan kali. Bahkan sampai gue tuh pernah dinasihatin sama salah satu temen gue yang udah lebih mature gitu. Terus dia dia bilang sama gue lah, karena kan dia jalannya udah lebih maju dari gue. Terus dia single. Dia bilang sama gue, lu ngapain sih kerja sampai kayak gini? Kayak at a point setiap orang akan sampai di fase seperti di mana lu berada gitu loh. Cuman bedanya lu lebih cepet. Nanti lo akan sama dengan kayak orang-orang aja. Iya. Sebenarnya bener juga sih, bener juga. Tapi waktu itu bukannya gue nggak mau stop, tapi gue nggak bisa stop. Kalau bisnis ya. Nah makanya gue punya dunia syuting, pekerjakanlah saya gitu. Gue suka banget. Oke. I love it. Oke. Karena itu tempat gue berkreasi dan gue seneng banget sama sejauh ini klien-klien gue, tim-tim produksi itu membebaskan gue. Kurang lebih klien-klien lu siapa sih? Sekarang sebenarnya iklan-iklan yang mana sih yang ya kalau misalnya boleh tahu ya? Anda ini kurang terkenal saya. Terkenal. Nah, siapa tahu nih dosen-dosen kan pengen nanti kita juga Langsung tayangin ya. juga ya. Jadi lebih terkenal lagi nih. Referral yang saya butuhkan. Waduh, referral. Wah, ini bukan yang ini gak perlu. Iya dong, harus dapet cuan lagi dong. Iya. Karena muka gue tuh corporate, lucu kan talent tapi muka corporate itu memang temennya tuh sama iklan ya. Iklan-iklannya tuh lebih banyak ya ke itu kan. Coba lu tebak deh, lu yang tebak. Perbankan kayaknya. Iya gila perbankan tuh cocok banget sama gue. Iya. Coba apa lagi? Asuransi kayaknya. Iya. Bener. Terus lagi. Intinya yang productivity sih. Productivity sama family ya. Iya. Family yang household begitu. Jadi kayak bank, detail banget ya bank ya kan. School ya disebutnya Iya, rumah institusi, sakit. betul, Jadi yang lebih ke produksi, beauty juga biasanya menunjang profesi sama family. So the good thing ini yang membentuk branding gue seperti ini ternyata tuh dunia iklan. Iya. Jadi waktu mulai kan gue nggak tahu ya, kayak ibu muda lah paling kayak gitu. Iya, betul. Tapi kan ibu muda banyak ya. Nah, Tapi kalau gue lihat lu punya Instagram sih rata-rata lebih ya agak campur-campur ya. Iya, Banyak juga family mattersnya juga ya. iya sampai yang terakhir-terakhir doang kan gue baru bahas yang tentang gunung. Betul, Iya, tentang iya. suami lu. Iya, tapi kalau dulu, Tentang sama yang orang Brazil itu kan ya. iya. Kalau dulu tuh sebenarnya cuma portfolio doang. Tapi karena sekarang udah dipecah, jadi gue bilang makanya sistemnya semuanya sama ya. Just because you're an influencer, just because karena lo seorang pekerja profesi dan mungkin lo punya atau nggak punya tim, terus bukan berarti lo nggak harus treat ini seperti sebuah perusahaan. Betul. Kalau gue treat ini seperti sebuah perusahaan. Iya. Jadi gue itu bisa nge-treat kapan gue bersikap sebagai pebisnis, kapan gue bersikap sebagai talent. Gitu. Jadi gue itu bisa yang kayak, oh ya nanti ya gue akan suruh si Megan ini kerja gitu. Oke. Megan ini kerja. Terus orang biasa suka nanya gue, Megan itu lu kan? Iya gue gitu. Itu artinya kadang-kadang gue ngerti orang-orang tuh nggak banyak yang bisa bedain kapan gue bersikap sebagai pebisnis, kapan gue bersikap sebagai talent gitu. Kalau misalnya di telepon mereka mungkin kaget ya, kayak karena di telepon kan gue act-nya pebisnis ya, so I might look dominant dan kayaknya Tapi selama fair ini and lu udah square. ada manajer belum? Gue memanage diri sendiri, so I have my team. Oh. Gue nggak beberapa kali ditawarin mau di-produce, tapi sepertinya menurut gue agak sulit. Sulit ya. Iya. Soalnya kan kayak itu kan kadang suka ada dia punya asosiasinya juga. Bukan asosiasi ya, apa nih? Ya kok ya networking lah. Agensinya Ya. juga kan. But we do work sama agency Oke, gitu. Kita bekerja, gue punya reseller lah kan. Jadi kayak iya. klien nggak langsung atau klien langsung gitu. Klien nggak langsungnya, disebut lagi ya. Boleh? Nanti kita taruh nomor teleponnya di bawah sini. Maksudnya Iya. kita jadi agensinya gitu. Karena kalau waktu itu pertimbangan gue kenapa akhirnya gue manage diri sendiri karena kenapa ya? Karena pasti satu hal sih gue menyadari bahwa si Melati ini tetap manusia yang punya perasaan, yang punya pembatasan pegangan prinsip hidup yang mungkin berbeda dengan
orang mereka gitu. Maksudnya kalau gue punya manajer berarti kan gue harus nurut nih sama manajer. Sebagaimana gue dibentuk. Mesti nggak Ju? Enggak juga. Ya, Tapi ya balik iya lagi. kan? Tapi kan ngikut. ya Kan mesti dia yang ngikut. nge-manage gitu. Betul. Nah, Betul jadi juga. sekarang gue mau manage diri gue yang create my own way, my own path, visi misi dan bagaimana gue menjalankan ini, ya sebenarnya sama aja patternnya sama kayak ngejalanin bisnis, Betul, gak ada betul. bedanya. Jadi kalau kalian lihat si Melati Gunawan ini apa, lo akan lihat dia punya banyak sekali servicesnya. Iya. Jadi kayak a company yang punya beberapa services, tapi bedanya dilakukan oleh satu orang. Apakah benar-benar satu orang yang ngerjain? Enggak lah, gue punya Iya, tim pasti gue. ada tim. Pastilah. Iya, pasti. Ya, iya. misalnya lu mukanya kan lu kan. Iya. Betul, mukanya gue. Tapi bisa dibilang sebagian besarnya tetap arah tujuannya itu tetap si CEO-nya itu kan. Betul, yang you the ngejalanin. drivernya. Dan- Berarti bisa dibilang nggak ada batasan nggak ada perbedaan gitu antara lo sebagai influencer sama pebisnis. Cara mainnya. Hmm. Cara mainnya menurut gue dari segi fondasi bisnis itu sama. Artinya lo tetap harus punya visi misi lo seperti apa. Terus juga target audiens lo siapa nih. Purpose-nya juga lah Purpose ya. lo apa? Purpose lu ngapain? Sehingga Iya. nggak cuma hanya lucu doang, viral Iya. doang, nggak, Iya, tapi kan Iya. have some kind of a grid yang di Iya. mana ya. Yang Dari lu sejak mau awal sebelum mulai itu gue selalu saranin mungkin ini juga ya input buat teman-teman untuk mulai namanya BMC ya, Business Model Canvas. Betul. Itu seakan-akan nggak penting gitu, seakan-akan nggak penting, jalan aja dulu gitu. No, it's really important. Kayak branding dalam sebuah company Betul. itu penting sekali untuk lo punya arahan dan lo nggak terpecah belah antara lo dan tim lo. Betul. Gitu. betul. Jadi apakah banyak yang mental nggak tim gua? Banyak. Karena anak-anak sekarang berpikir influencer atau kerja di media itu something fun. Kebetulan kalau di gue nggak bisa tuh, karena gue orangnya tetap punya corporate background kan. Jadi, wah, I'm very strict actually. Of course. Iya. Your team is the core of everything. Iya. Kalau tim kita nggak bagus ya pasti nggak. Like nobody's gonna work for you or you hire somebody cuma mau happy doang. Yes. Dan gue selalu punya handbook setiap kali seorang mau bergabung. Nah, handbook ini apa? Gue jelasin tuh. Kenapa nih gue jadi influencer gitu? Kenapa? Ya, if you ask me, gue nggak pernah craving way gue jadi influencer, man, gitu kan? Ya ini sudah begini karena gue jadi iklan itu juga nggak sengaja. Terus ternyata jalan terus aja. Gue juga nggak tahu tuh. Ternyata si Melati ini waktu gue ditawarin itu gue ketawa aja kan. Ya udahlah gitu, nggak ada biaya ini. Dia cuma minta gue approval kan. Boleh nggak gue karyakan lo gitu? Ya boleh aja lah. Kenapa enggak gitu? Tapi ternyata so far jalan sejauh ini ya gue harus apa ya, ini my own belief ya, ini kan jalannya sudah ditetapkan oleh Tuhan ke gue gitu, jadi gue harus ngasih yang baik dong gitu, bukan malah yang mencoreng namanya. Kan ini kan dari dia. Terbukti-buktinya apa? Ya gue nggak pernah crave my own way. Gue selalu di utara, selalu dagang, men. Cici Melati kayak gitu kan. Asik. Dagang apa aja gue gitu kan. Gue ada nama buat lu. Ya Cici Palu Gada. Salah, Cikarang. Apa tuh Orangnya Cikarang? gak sabaran Oh soalnya. iya. Maunya Cikarang. Cikarang. You're so humble sih. Ih, bercandanya bapak Abi. Oh, iya, bapak-bapak emang aku gitu. masih muda. Oh, iya. Iya, Bapak-bapak sebelah gitu. Terus apa lagi ya? Ya tapi itu kita perlu jadi contoh tuh penting banget sih. Iya, Karena itu yang gue lihat ketika I have very loyal staff ya. Itu kadang-kadang mereka bekerja itu membantu loh. Gue sampai sebutnya membantu ya. Kenapa ya? Karena mereka lihat juga hati dari seorang pebisnis, motivasinya itu akan terlihat. Jadi istilahnya gini. Waktu gue jadi bisnis, gue di influencer ini kan juga sama ya. Gue membawahi staff berarti kan. Motivasi lo, what's in your mind, mungkin orang nggak bisa tahu. Ya kan kata orang dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Betul. Benar gak? Ya. Tapi staff lo bisa sense somehow ketika lo punya motivasinya nih berbeda, on the surface kelihatan sama, tapi motivasi yang berbeda itu akan terlihat berbeda dan punya strategi yang berbeda. Contoh, kalau gue misalnya jadi smartfluencer karena gue cuman mau terkenal atau making money, like making crazy money out of it, ya pasti akan berbeda dengan ketika gue mau berdampak. Yeah. Iya. Gitu. As simple as gue merasa influencer ini bukan pekerjaan sih.
Itu sebuah peran. Jadi apakah talent atau model atau pebisnis, siapapun sebenarnya seorang influencer. Bener gak? Cuman bedanya ya kapasitas nge-influence-nya aja. Iya. Selama lu berinfluence ya, apa sih titik yang, atau mungkin dari bisnis sama influence, what is your most memorable, kayak misalnya apa yang pernah lu gagal atau yang pernah lu, apa sih rasa pedih dan resahnya lu? Ada nggak sih? Atau ada rasa susahnya nggak sih? Atau emang setelah ini kayak happy terus atau gitu loh? Enggak lah, enggak happy lah. Cuman I don't really make it a big deal ya. Kayak sebenarnya kuncinya gampang sih. Selama lo bisa turn pain into power, itu kayak lo happy banget sih. Setelah lo lalu itu, sama seperti hari ini gue sharing ke kalian, kayak tuh pain gak jadi pain-pain banget kalau misalnya gue tuh bisa share ke kalian gitu. Jadi ada orang yang dimenangkan gitu. Atau misalnya kayak apapun lah ya, masalah dalam hidup gue, ketika itu gue bisa balikin jadi sebuah kemenangan, itu kayak jadi game buat gue. Wih gila, ngeri banget ya. Itu kayak jadi apa ya? Jadi core hidup aja. Jadi masalah cari Lalu solusi. masalahnya masalah apa cari aja sih solusi. kalau kurang lebih? Kalau di Kayak bisnis, kalian waduh bisnis tuh banyak Kalau banget bisnis loh. udah pasti banyak lah ya. Iya, kenapa sih kadang-kadang orang tuh, gue tuh bingung deh, kenapa ya orang tuh kayak bangga banget jadi pebisnis, pengen banget jadi pebisnis. Aduh, gimana ya? Bener sih, mungkin orang, menurut gue nih, orang pengen jadi pebisnis sampai mereka jadi pebisnis. Orang pengen jadi artis sampai mereka jadi artis. Pebisnis sama artis menurut gue mungkin tergantung bargain power atau tergantung kebutuhan ya. I mean kalau kayak gue di influencer atau gue jadi talent, it's my hobby business. So gue nggak punya ekspektasi mengejar target. Itu happy sih jalaninnya. Oke, that's good. Iya. Tapi kalau bisnis, lu kejar target kan? Pasti. Oke. Ngejar staff, basic Sekarang udah cost. berapa nih? Tadi kan 30 nih di rasa. Oh enggak. Kalau sekarang kan karena My Heart Gift-nya udah diganti ya. Jadi I just starting again. Apa nih namanya nih? Meghan Mansion. Ih, Wah, Meghan follow Mansion. sekarang Keren juga banget sih. Meghan Meghan Mansion. Mansion. Keren Dulu loh. ya, Iya, Meghan Meghan Mansion baru mulai banget sih. Apa nih mentionnya kenapa nih mention nih? Ya nggak gua tahu, enak aja soundingnya. I see. Yang penting ada dulu ya. Jadi MM gitu loh. MM ya, maunya sih MG sih sebenarnya. MG. Gua kan kalau ngasih nama gitu kan, My Heart Gift MG. Iya. Meghan Mansion tuh apa MM ya? MM. Iya, apa gua ganti juga jadi MM apa? MG ya? G-nya apa, bro? Iya. Good name for G. Mansion gudang gitu. Wah. Jangan. Mansion garage gitu. Garage. Oh ada. Pertimbangannya ada. Karena gue belajar dari waktu awal, nama brand sebelumnya tuh sulit sekali untuk dieja, men. Mention gift lah, langsungnya enak juga. Mention gift. Tapi kan gue udah switching ke beauty, health sama fashion. Oke. It's a different game. Soalnya gue lihat Meghan girl. Tuh ya. siapa. I don't know. I'm trying to help you with Ini kayak something. udah Gue dikat aja, terperangkap dikat aja. dengan kata-kata sekarang. MG. Ya, gini mungkin lebih kayak penamaannya tuh mengikuti nih kalau gue satu karena jadi bedanya gini, kalau si My Heart Gift itu kan dia jalan dulu melatihnya di belakang, jadi kepisah tuh, lucu kan. Padahal si Melati ini juga kan harusnya bisa membantu si My Heart Gift-nya dan sebaliknya. Iya. Tapi karena dia udah jalan duluan, otomatis kayak kepisah. Nah sekarang gue bangun si Meghan Mansion ini semuanya di bawah Melati Gunawan. Jadi Melati Gunawan ini sekarang ada 4 Pilar. pilar, betul. Melati Gunawan Words itu Yeah. buat gue sebagai talent. Betul. Untuk bisa, artinya gue kerja sama orang, ya gue pisahin portfolio doang. Melati Gunawan ya gue bikin konten yang ingin berbagi dengan teman-teman, apapun yang gue mau taruh di situ, gue mau sharing, gue mau apa, yang edukatif dan menjalankan misi dan peran gue sebagai influencer. Ketiga tuh Meghan Mansion, tadinya karena gue pikir gue mau punya my own brand, kenapa enggak? It's just the same it. Nah, kuncinya kalau buat gue yang gue pegang adalah untuk gue bisa menikmati hobi bisnis adalah ketika gue punya sustainability, stability dan security. Jadi kayak I need, dan menurut gue bisnis atau bukan bisnis ya, tapi sebagai talent ini nggak bisa sustain ya. Kan you know banyak Iya, pasti. artis yang jadi pebisnis, tapi kan nggak banyak pebisnis yang jadi artis, bener nggak? Betul, Jadi key-nya kan di bisnis sebenarnya. Nah gue bangun lagi tuh. Tadinya gue bikin gue mau punya own brand, my own brand gitu. Jadi gue udah formulasiin dan karena gue punya data, gue bikin produk itu pakai data. Asik Asik banget. Nice. I'm very confident. Very Gue good. baca tuh datanya
data-data produknya tuh mau seperti apa, rasanya seperti apa, dan kenapa produk ini semua bisa dijelaskan pakai data. Nah Gitu. ini produknya apa nih? Nggak boleh dibocorin dulu nih? Boleh. Gue tuh kemarin pengen bikin sampo anti rontok. Oh, oke. Sampo anti rontok. Mhm. Kenapa? Karena gue belanja sampo. Oh. Jadi saya gue bikin produk yang gue juga pakai sendiri. Iya, iya. Kinya kan mulai dari situ dulu. Terus kedua, kenapa anti rontok? Karena solving the problems. Oke, oke. Ini Gua untuk belajar untuk juga. cowok apa untuk cewek? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Heeh. Kalau rontok rata-rata lebih banyak cowok juga ya. Iya, itu botak. Aduh botak. Makanya mereka presiden nggak ada yang botak. Kenapa? Karena Karena nggak bisa nyalon. oh, Apa kita break gila, sedikit gue ya? tuh pengen kasih lo jokes yang kasar banget karena nggak pernah mikir. Enggak dong. Jangan-jangan itu Udah itu presiden nggak ada di-cut yang ya. botak nih. Iya, Karena nggak bisa nyalon. botaknya di tempat lain ya. Oh nggak tahu di keteknya. Wih. Keringetan mulu soalnya. Nah, kenapa orang keteknya botak? Karena Kenapa? dia bersyukur. Kenapa? Karena dia bersyukur. Jadi nggak rontok. Nggak bercanda. Karena dia bercukur. Bersyukur. Iya. Udah jangan kita bos. Gue tuh mau Biar lanjutin gak lagi. kaku nih dosa-dosa udah mulai Ini ngantuk aslinya ya. dong, dari Mario begini. Iya, Ya, kenapa seorang kayak gue tuh kreatif. jadi vibe-nya tuh jadi nggak kreatif ya? Ya, ini orang kreatif, Enggak juga. orang kreatif ya begini. Iya, gue tuh kalau gue tuh ada yang lucu deh. Jadi kita jadi ngobrol ya. Jadi satu hari gue itu kan di lokasi syuting, Iya. gitu kan. Datanglah telepon dari staff gue ya. Dan gue telepon dong ngobrol bla 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 bla, gitu kan. Udah dong, klok. Terus talent yang lain bilang, "Ci, lu serem banget," gitu. Hah? Kenapa? Gitu kan. Kayak katanya vibe gue beda. Oh, oke. Jadi tapi sebenarnya bener sih karena kalau otak lu saat berbisnis sama otak lu jadi talent tuh beda kayaknya ya. Ada sainsnya atau apa? Ya karena Mungkin kayak ya. switching aja sih. Switching, sebenarnya. bener. Gue sih gak bawa attitude bisnis ke rumah ya. Gue gak akan ngomong Beda. kamu kerjain PR gitu. Iya. Gue gak akan lakukan Nah, itu. beda kan? Beda title, beda peran, beda baju, Bener. beda peran jadinya. Ya, Betul kayak lu sih. bilang di awal ya sebenarnya peran kan. Peran sih. Peran Memang sih. kalau gue bilang sih emang kayak kita bukannya bipolar atau gimana, tapi emang peran ya. Iya, gue sempet mikir sih. Apa jangan-jangan gue kepribadian ganda gitu? Enggak sih, kayak sekarang lu jadi pengacara, lu di pengadilan. Masa lu pakai cara nada pengadilan ngomong sama istri lu? Sayang. Nggak makan kan? Iya. Beda dong. Kamu baca klausul ini gak di rumah? Iya kan? Iya. Kamu nggak mengerti aku. Betul. Oh iya, jadi bener dong, make sense dong. I think wajar Iya, sih iya, ya. iya, iya. Gimana? Lu kan gak bakal Wajar. pakai nada nyanyi lu Iya, bisnis nggak bakal kan? sih. Nggak mungkin Dia aku- nyanyi nih dia nih. Oh iya iya Dua iya. album lebih ya. Oh serius, oh berarti ngerti He's a dong, singer, iya. relatable dong Iya, iya, sama sangat. kan lo di dua bisnis juga berarti kan? Iya iya. Kalau kayak gue tuh misalnya di talent pun kita berganti pakaian, berganti wardrobe itu berganti peran loh. Betul. Tapi kalau Bro Junior tuh nggak bisa lah. Dia Nggak bisa. nggak bisa. Lo nggak tahu doang kali. Enggak, dia nggak bisa jadi senior. Dia nggak bisa jadi Iya. senior karena dia singer. Karena namanya junior. Sampai namanya seumur hidup dia junior. junior terus. Gue sampai ketawain Ya gue lah. ampun, nama lo junior. Iya. Oh, that's so cute. Nah sih, dia kan. Sampai nanti kita berteman sampai umur tahun juga Pas tetap gue aja. bilang Jun mungkin kepikiran Junaidi mungkin gitu kali ya. Ya kayaknya mendingan Junaidi gak sih? Junior. Enggak keren. Junior, Iya, iya. junior Sumantri gak keren bro. Lu sama kayak teman kita juga Charles manggil gue Junaidi. Jadi panggil lu siapa? Jujun. Oh my god, that's so Jun cute. dan Jun. Jadi anak lu manggil lu apa? Pak Jun gitu. Kalau anak gue manggil Pak Jun sih kocak juga ya. Iya iya. Pak Jun. Kayak lu mesti create nickname juga deh, sampai create Lu nickname. baru ada kan nama nickname kan? Itu ya Junior Sumantri. Bukan lu ada kemarin gue lupa nama nickname lu kalau dipanggil temen. Banyak di dia rumah, kali. gue Oh banyak ya nama samarannya. so many names sih. Waduh, Banyak. Jadi ngeri juga. tongkrongan basket tuh Kelly manggilnya karena Untungnya lu gak pakai nomor ya bro. iya untungnya. Coba dicari di Get Banyak Contact. lah banyak. Karena kayak Squid Game kalau lu di pakai Get nomor Contact taruh. banyak. Namanya beda-beda tuh pasti. Ngeri banget. Iya iya iya. Jadi ya beda. Tadi sampai mana kita? Tapi pasti beda sih. Maksudnya Iya. pasti lu switching sih. di Switchingnya sepanjang itu loh. Nah ini waktu itu gue sempet kayak mempertanyakan juga sih, bukan mempertanyakan ya. Kan kita kan di umur segini suka self reflect gitu kan, kayak kok gue tuh aneh ya. Gue ngerasa kalau kayak gue di kantor, staff gue tuh bisa takut sama gue men. Em kayak bitch boss gitu kan. Kayaknya ya aura ya begitulah ya. Aura boss bitch gitu kan. Wih. I don't know. I think Devil Wears Prada gitu. memang aura lah ya. Tapi kan gue kayak gini lagi asik banget kan gue gitu. Iya. Tapi bener. Terus gue pernah nanya sama staff gue yang udah lama gitu kan. Itu anak-anak baru tuh pada takut sama gue gitu kan. Sampai ngomong, kalau gue nanya gini nih, kenapa? Maksud hati gue nanya kenapa? I'm being
ini dong perhatian kan. Iya. Tapi lu nggak pakai lampu gitu kan? Kamu kenapa? Gitu kan. Pegang apa nggak? Kenapa? Gitu. So, gitu ya. Iya. Terus dia udah kayak ketakutan, kayak gue tuh lagi mempertanyakan, enggak bu, enggak gitu. Gitu kayak, what? Sampai gue tuh bisa kalau meeting gue kasih challenge ke staff-staff gue, kebanyakan cewek ya. Terus kayak gue bilang, gue punya tes nih, kalau lo nggak berani eye contact sama gue, there must be something wrong with your self-esteem. Gitu. Gitu ya. Terus kata staff Tadi gue, gue ngeliatin lu gimana nih? Problem kan? lihatnya gimana dulu. Kayak penagih utang ya. Menagih utang. Terus kata dia, abis Cici serius banget. Lah kenapa gue mesti bercanda? Enggak sih Ci. Terus gue kenapa? Cici enggak senyum aja. Hah? Terus gue kayak, emang gue di kantor masih jadi badut gitu. I don't know. Nih, lu bilang sama dia, senyum itu akses. Untuk, Senyum itu akses. udahlah kayaknya Diam itu adalah status. Nah, betul, keren gak? enggak sih. Enggak keren. Maksudnya apa? Status, kalau kamu diem tuh status artinya. Statusnya lagi diem. Bukan, Terus? jadi status itu istilahnya kayak dengan wibawa lu. Banyak orang yang misalkan ya kalau diem itu, kita tuh melihat emang berbeda. Karena itu status kan. Ya udah gue diem aja deh. Sorry, kita Tapi cut ulang, jangan, kita retake. jangan dong. Kalau status tuh berarti kan kesannya lu galak. Iya, bener-bener. Ya kan? Tapi gue ngomong aja galak ya. Apa Nggak sebaiknya juga gue diem? Enggak juga sih. Iya itu biasanya staff baru probation abis 3 bulan mereka tahu gue nggak kayak gitu. Tapi kalau gue di lokasi I think so far I'm the happiest person ya. Coba kalian yang lagi lihat komen gitu kan. So gue happy karena gue tuh bisa be just someone else. Iya. Ya kan? Iya, iya. Terus ada satu peran sih gue suka, tapi biasanya produser-produser kalau nggak kenal nggak kasih gue ini. Apa nih? Peran komedi. Oh, komedi. Iya gue suka banget tuh. Oh, really? Mama rempong yang kayak berisik, Iya, iya, iya. bawel, itu cocok banget. Itu gue banget kan. Iya. Oh, why can't everybody see that? Why everybody tapi kan kalau persona gue kan kayaknya menginspirasi, empowering, supporting apa gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi ya begitulah, maksudnya image yang kita bentukkan. No, Karena it's just memang- me. Ya, it's just you, betul. Iya. Memang udah cocok. Itu gue suka sih tuh. Kayak menurut gue Tapi tuh, lo emang kesehariannya memang penuh dengan komedi nggak? gini, lucu kan saya? Ya, tidakkah saya terlalu Kalau gue lucu? emang badut setiap hari ya. Iya gitu ya. Masa? Ya, tapi kalau gua ke lantai Enggak. 3 nggak badut. Itu dia, ada peran Oh switchingnya itu kan. apa? Itu kantor SP. Tapi hampir semua company mirip lah ya, gitu kan. Gue kalau kadang-kadang ke lantai 3 juga mereka langsung kayak dari yang ngapain langsung diem semua gitu kan. Iya iya. Soalnya lagi ngomongin lu. Mungkin juga, mungkin. Lu aja nggak pernah tahu gitu Mungkin kan. Mungkin juga. Apa ya? Nggak tahu ya. Kalau ditanya kita anak kreatif sih ya. Kan kalau gue tuh di DKV emang mungkin kalau ditanya kreatif kan ada banyak jenis ya. Lu DKV kan? Gue ya gitu. Desain grafis kan ada banyak jenis tuh. Lu apa ininya? Gue musisi backgroundnya. Oh musisi. Weh, magnet cewek dong dia. Makanya. Namanya junior Ceweknya lagi kan. banyak. Oh iya, makanya namanya Kita ngomongin banyak. bisnis aja yuk. Kalau di DKV kan banyak jenis kan, ada yang kayak antik yang nyenik banget, terus ada yang diem, ada yang sebenarnya teknikal banget yang kayak jago moto, jago menggunakan alat. Kalau gue lebih ke idenya sih kayaknya. Oh, Jadi konseptor emang gitu ya. born talented, talentnya emang digambar. Jadi dari gue sejak kecil tuh talent gue di drawing ya. Drawing, terus komposisi warna gue bagus gitu-gitu. Jadi basically gue sebenarnya kalau ditanya gue lebih bangga disebut seniman sih. Yeah. Jadi di Megan Production nanti ada lukisan-lukisan. I was like thinking that. I was thinking gue tuh pengen bikin konten gambar karena gue suka gambar. Lama-lama tuh kalau gue liat dia tuh udah jadi kayak apa ya, wanita. Pernah ya, tapi jangan Toko salah serba gue ya, jangan salah toko ini ya, serba ada. jangan salah paham ya. Misalkan kayak itu kayak zaman dulu ya, sebelumnya kayak Martha Stewart kan gitu ya. Dia punya produk banyak, she become a brand tuh. Kayak Rose White yang di Inggris itu juga brand. Gitu loh. Jadi ya, kayak Oprah sebenarnya sebelum yang jelek-jelek. Iya, betul. Ya, Oprah juga sama sih. But you know that it's quite like a pressure. Jadi gue punya komunitas kan. Si kalau kayak gini udah kayaknya semuanya ada Memang gitu. itu lo brandingnya itu bukan bisnis lu, brandingnya itu lu. Nah itu dia. Lu ada brand gitu. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau bicara soal branding ya, being famous atau nama lu ketika jadi sebuah brand dan nama lu adalah sebuah profesi nih, berarti kan orang-orang tuh liatnya lu. Jadi kalau kayak gue ini, gue bisa dibilang representasi dari sebuah brand. Jadi ketika brand hire gue, karena mereka melihat ada persona dari si Melati yang terasosiasi dengan value dari
yang brand mau komunikasikan kan. Makanya bank, school apa gitu cocok kan. Nah tapi di satu sisi itu lumayan pressure karena orang lihatnya guenya. Ketika lu bikin konten, orang lihat kontennya, bener nggak? Tapi ketika lu sebagai wajah dari brand, sebagai talent gitu, yang di highlight itu elunya. Yeah. That's why apa ya? Satu sisi itu bagus karena artinya lu otentik, tapi di lain sisi itu pressure kan, karena lu bisa kena cancel culture apapun itu. Oh, iya, yang yes I know sih. Tapi kalau menurut gue ya, maksudnya kan there are people alike gitu kan ya. Maksudnya as when you build, kayak misalkan contoh gue tuh demen banget ya kayak ngeliatin culture hip hop gitu kan. Ya. Apa hip hop? Hip hop. Oh. Rap, you know, Oke. hip hop gitu kan. Ya mereka sebenarnya kan adalah, iya sebenarnya kan kayak, you know, mereka kan kayak rebellion kan terhadap bagaimana racism, terhadap mereka misalkan kayak apa diskriminasi terhadap kulit hitam sama polisi gitu loh. Ya if you saw that kayak misalkan kayak apa Compton, gue lupa lagi nama filmnya apa Compton, Compton ya kan. Nah itu sebenarnya kan the birth of you know the birth of hip hop, the birth of rap itu kan sebenarnya dari keresahan mereka kan. Oke. Tapi mereka lama-lama tuh ya menjadi sebuah culture gitu loh. Sebenarnya kamu kalau misalkan kamu mesti pikirin Melati itu jangan cuma kamu stop di brandnya doang. In the future that maybe when God bless you ya sebenarnya menjadi culture. So yang lu akan bisa lu replicate atau misalnya lu akan turunkan adalah sebagai leadership yang lu bisa akan punya ya orang-orang di bawah lu lagi. Yes, that's why sebagai sekarang leadership. kalau ditanya gue punya komunitas kan. Iya. Nah terkait dulu namanya tuh Bincang Millennial. Again, so hard to spell. I think I'm bad at giving names. Yeah. Bincang, jadi Bincang BMG. kan millennial, so it's millennial, Yeah, tapi dan because it's my name, so it's millennial. Dan itu gue merangkul ya temen-temen. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu sampai hari ini kita non profit. Lu boleh bikin Masih. satu nama satu baru gue kepikiran Apa tuh? OMG. Apa tuh kepanjangannya apa? Pokoknya gue gak tahu. Oh, iya. Omni Megan Gunawan. Iya. Interesting ya. Kayak- Komunitas gue sekarang udah ganti nama, tapi gue ganti namanya. Jadi komunitas Manis Minat Bisnis. Oh. Enggak. Jadi kenapa gue ganti? Karena satu, gue nggak mau jadiin komunitas ini kan gue foundernya. Nah, like I said, motivasi itu penting ya. Jadi kalau misalnya motivasi lo membuat sesuatu itu akan define different steps. Gue bisa bikin komunitas ini jadi komersil, gue bisa bikin komunitas ini jadi kayak fans club like, gue bisa bikin ini jadi tempat tap in brand gitu. Tapi gue nggak mau. Gue mau komunitas ini jadi tempat gue give back. Like you said kan, we are creating culture. Jadi kita bikin komunitas ini gue bikin dari tahun pandemik. Awal mulanya karena sebagai pebisnis itu stres banget ya. Gue nggak tahu is that my business or it's everybody. Everybody. Pasti ada titik-titiknya lah. Ada Jadi momennya lah. gue bikin terus juga ternyata nih jadi tempat yang sangat-sangat gue suka karena gue bisa jadi maintain sama klien gue bisa ngajak teman-teman lama, ngajak yang nggak boleh diajak lagi tapi sekarang punya alasan misalnya mantan, mau mulai menggunakan wadah ini, tapi bener wadah ini bisa dipakai oleh setiap orang, lo mau ngajakin mantan, lo mau ngajakin gebetan, lo mau jadi apa, but Karena objektifnya bisnis. objektifnya produktivitas. Productivity. Yes, kita mengarahkannya ke bisnis. Jadi di aktivitas di komunitas ini ya dari kita untuk kita oleh kita ya. Betul. Jadi gue menyediakan wadah karena gue tahu si Melati ini punya pengaruh, maksudnya punya power lah gitu untuk mengumpulkan. Jadi gue kumpulkan mereka semua, kita sama-sama. Jadi gue nggak mau diataskan, diidolaisasikan. No, that's why gue ganti namanya. Karena menjadi Bincang Mel, di mana ada nama Mel di sana akan jadi pressure, di mana gue harus selalu tampil. Nah kalau dulu si Bincang Millennial, si komunitas ini adalah jadi produk bagian dari si Melati. Sekarang gue pisah. Kenapa? Supaya semua orang bisa pakai wadah ini. Lo ajakin, kita saling kumpul, kita saling kenalin bisnis kita, Ya, betul. kita saling beraktivitas, dikelilingin sama like-minded people. Kayak kita lah ya kan, sekarang dikelilingi oleh orang-orang kreatif, itu akan terus feeding your mind with healthy concept. Dan terutama yang gue lakukan itu, ya gue tolong teman-teman gue balik ya. Mereka-mereka yang perintis, mulai dari nol. Ya, gue bikin nama buat lu lah nanti. Apa tuh? OMG. MJK. Apa tuh? Melani Gunawan Kenangan. Yeah. Kenapa kenangan? Buat kenangan-kenangan lu. Karena tadi ada mantannya kali.
Maksudnya mantan klien, Oh, mantan. Iya. mantan klien. mantan Iya bisa benar kan. juga. Itu Kenangan dia, juga. iya. Iya. Tapi this good ya. This talk is really good because people can see another side of me. Yeah. Actually, Another side of me too. gue sebenarnya sesantai ini, men. Iya, Nah, tapi biasanya produser-produser yang kenal doang tuh suka kasih gue pikir lucu loh. Gue lagi thinking ya, gue lagi penasaran nih. Corporate meets comedy, Bisa Oh, banget. iya. which I just did it. Siapa tahu bisa jadi jokes bapak-bapak sih. Yeah, for my client. So we just had a shooting. Gue suka banget sama ini karena satu gue mewakili negara gue. Jadi ini produk pemerintah. Terus I'm very proud of it, gitu kan. Terus karakternya gue suka. Gitu. Karakternya apa nih? Komedi ya Komedi gitu ya, ya. komedi. Itu kan Ya, kayak memang sih, agak lari dari gue gue. memang suka komedi sih. Oh, dari sisi gue emang gue di belakangnya di inside of me I'm a funny guy. Sorry, narasumbernya gue hari ini. Gak apa-apa. Nggak ada yang nanya tadi. Gak apa-apa. Tapi emang just di fun aja kan. Tapi sebenarnya enak kan kita kalau sebelum ngobrol kita minum dulu ya. Ya, kalau bisa di sponsornya ada boleh juga. Iya, nah gue lagi mikir, tapi gue tetap mau mengusahakan gimana pun itu harus produktif ya. Iya. Cuman memang jujur aja sulit. Sulit Oh, iya. di media itu sulit banget. Tapi itu challenge-nya. Nah, sebentar, sulitnya di mana nih? Gini, kalau bikin konten yang easy content and Oke. people like it, it's just it. Ya, Ya lumayan. kan? Dan gue pengen challenge diri gue, leveling up myself, kayak lu bikin konten yang edukatif dan tetap disukai orang. Iya. Ada nggak? Ada. Gue lihat banyak juga content creator yang memang bener-bener daging, tapi memang mungkin followersnya nggak bisa millions, nggak bisa ratusan juta, Betul, tapi balik lagi kan dengan apa motivasi lo. Kalau motivasi lo adalah menggerakkan, membawa pengaruh yang baik ke orang-orang, like you said, it's gonna make a culture. Yeah. Nah kalau ditarik lebih panjang lagi, sebenarnya mungkin teman-teman di komunitas gue nggak tahu ya. Mungkin yang mereka tahu adalah mereka bisa ngenalin bisnisnya. Kadang-kadang kita bisa beraktivitas bareng. Tapi gambaran besar yang gue punya, vision yang lebih besar yang gue sebagai founder punya adalah gue pengen membentuk generasi baru yang lebih sehat. That's good. Gue tahu gue nggak Nah, bisa itu masuk dia. lewat pemerintahan. Nah, itu. Kalau gue lihat pemerintahan mungkin gue nggak punya kapasitas, gue nggak punya jalan dan mungkin saja gue mental. Tetapi ketika kita semua di sini, mungkin teman-teman yang sekarang lagi nonton atau lu punya komunitas, kita semua komunitas-komunitas kecil ini, kita bisa mulai membentuk sebuah culture yang lebih baik, lebih sehat, lebih produktif, lebih apa ya? Gue bisa bayangin komunitas gue ini satu hari kita akan menjadi sebuah contoh Yeah. di mana anak-anak muda berkarya, lu bisa kok, lu mau culture gitu kan, Iya. monggo silakan kita kasih wadah. Jadi kita sering ngumpul, lo mau ngapain nih, lo mau nyanyi, go ahead. Lo mau stand up comedy, go ahead, nobody would judge. Gitu, karena kita tahu kita semua sama-sama perintis. Penting ya kalau misalkan bisa diinvest ya. Wes. Ya, si Melati ini bikin talk show keren ya. Iya. Oh Ya, really? betul kan? Bikin talk show loh. Masa bikin bener-bener kayak Another opportunity ya. betul kayak misalnya kayak apa namanya kalau si Simon itu tuh namanya Simon Cowell, Oh, American Got Talent, atau Oprah. Oprah Idi, Voice. iya. Tapi kayak gue Kan kalau you should have your own kalau show. bikin talk show terlalu serius. Ya bisa aja mata MG, itu juga mata Gunawan. Mata Gunawan. tetap ya. Nah, lo kalau lihat gue kenapa mungkin maksudnya itu balik lagi ke motivasi kita ya. Kayak lo jadi penyanyi nih misalnya. Apa sih sebenarnya motivasi lo? Apa sih sebenarnya misi pribadi yang ada di dalam diri? Setiap orang nih mau pebisnis, mau dia hidup sebagai diri dia pribadi. BMC itu, Business Model Canvas, I think everyone should have it. Ya betul. Iya. Not just because gue punya peran sebagai influencer gue baru bikin. Ya, which gue bikin loh. BMC gue itu gue bikin visi gue apa, misi gue apa sih yang mau gue lakukan di Mesti dunia dicek ini. nih ya pada dosis ya. Iya. BMC ya. Ya, bisa dicek sih Business Model Canvas tuh apa sih sebenarnya lo mau dalam hidup lo. Ini akan kayak workshopnya lo loh, branding visual lo kan. Itu kan kayak, Cuman pusing kan ya? ya pusing banget. Ditanya pusing nggak? Pusing. It seems unnecessary karena kayak invisible, Betul. tapi ini akan jadi dasar yang akan membuat apapun yang lo lakukan dalam hidup lo, mau lo, Fondasi Iya. nggak kelihatan. misalnya kayak di, Fondasi gedung nggak kelihatan. betul. Yang Tapi kita lihat itu, kan pilar, fasad ya kan. Gitu. dan motivasi ini juga yang akan menguatkan lo nih. Ini contoh gue jadi pebisnis. Kalau gue cuma mau jadi kaya doang, gue bisa gila hari ini men.
Cause you think about money all the time. Yeah. Tapi kalau misalnya lu tanya gue waktu gue berbisnis, gue sebagai pebisnis dalam hati gue ya, mungkin staff-staff gue nggak tahu, anak-anak magang gue nggak tahu. Gue tuh selalu ini jauh lebih penting untuk pembentukan mereka ketimbang mereka hanya sekedar punya kemampuan Ya disiplin over teknis ya. skill lah ya. Ya, disiplin over skill. Ya, Ya, jadi ya yang gue lakukan itu ya gue copy paste kemanapun gue berada ya. Selama ini anak-anak di bawah gue, Ya. mereka pasti akan gue bentuk. Meskipun mereka nggak menyadari. Dibentuk pakai apa? Pakai kedisiplinan, pakai ketegasan.